Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis aktivitas pembiayaan. Saya Indah Setiarini dengan NIM 2019 12 11 049. Saya Tika Ayu Kuswandari 2019 12 11 003. Saya Wulandari 2019 121 1033. Ya, yang pertama ada kewajiban. Kewajiban yaitu ada klasifikasi. Klasifikasi sendiri bagi menjadi dua, ada kewajiban lancar ya atau jangka pendek. Yang kedua ada kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Kewajiban lancar atau jangka pendek. Jangka pendek yaitu kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan penggunaan aset lancar atau timbulnya kewajiban lancar lainnya dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Yang kewajiban tidak lancar atau jangka panjang yaitu kewajiban tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Kewajiban klasifikasi alternatif. Kewajiban operasi yaitu kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi, contohnya adalah hutang usaha, pendapatan diterima di muka, pembayaran uang muka, hutang pajak, kewajiban pasca pensiun, dan akrual biaya operasi lainnya. Kewajiban pembiayaan yaitu kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan, contohnya adalah hutang jangka pendek dan jangka panjang, obligasi wesel bayar, sewa, dan bagian lancar dari hutang jangka panjang. Kewajiban yaitu fitur penting dalam menganalisis kewajiban. Yang pertama adalah larangan, yaitu tentang pencairan seperti dividen. Yang kedua ada persyaratan hutang seperti jatuh tempo, suku bunga, pola pembayaran, dan jumlah. Yang ketiga ada batasan tentang menyebarkan sumber daya dan mengejar aktivitas bisnis. Yang keempat ada kemampuan dan fleksibilitas dalam mengajar pembiayaan lebih lanjut. Yang kelima ada kewajiban, yaitu untuk modal kerja, hutang terhadap ekuitas, dan jangka dan angka keuangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu fitur konversi yang dilutif, yaitu kewajiban itu tunduk pada. Sewa fakta leasing. Sewa, yaitu perjanjian kontraktual antara lisor atau pemilik dan lisi atau pengguna atau penyewa yang memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lesor untuk masa sewa. MLP yaitu pembayaran sewa minimum atau MMP dari penyewa ke penyewa sesuai dengan kontrak sewa. Sewa yang selanjutnya ada akuntansi sewa dan pelaporan. Yang pertama, akuntansi sewa modal untuk sewa yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan, dicatat sebagai akuisisi aset dan liabilitas yang timbul oleh penyewa dan sebagai transaksi penjualan dan pembiayaan oleh lesor. Penyewa klasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika, pada awalnya, sewa bertemu apabila saja dari 4 kriteria. Yang pertama, lisi mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir masa sewa istilah. Yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, masa sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis dari properti. Yang keempat, nilai dari sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya pada awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar sewa properti. Yang kedua yaitu akuntansi sewa operasi untuk sewa selain sewa modal, penyewa atau lisor memperhitungkan pembiayaan sewa minimum sebagai biaya sewa atau pendapatan. Yang selanjutnya ada lisi disclosure dan off-balance sheet financing. Yang pertama ada pengungkapan sewa. Lisi harus mengungkapkan yang pertama MLP masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi.
untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelahnya. Dan yang kedua ada beban sewa untuk setiap periode pada laporan laba rugi dilaporkan. Yang kedua ada pembiayaan off balance sheet. Pembiayaan off balance sheet adalah ketika penyewa menyusun sewa sehingga dicatat sebagai sewa operasi ketika karakteristik ekonomi dari sewa lebih sesuai dengan sewa modal, baik aset yang disewa maupun kewajiban terkait tidak dicatat pada sewa neraca keuangan. Yang selanjutnya ada pengaruh akuntansi sewa. Dampak sewa operasi versus sewa modal. Sewa operasi mengecilkan kewajiban, meningkatkan rasio solvabilitas seperti hutang terhadap ekuitas. Yang kedua ada operasi mengecilkan aset, dapat meningkatkan laba atas rasio investasi. Yang ketiga ada sewa operasi menunda pengakuan beban, melebih-lebihkan pendapatan di awal masa sewa, dan mengecilkan pendapatan di masa sewa istilah. Yang keempat, ada sewa operasi mengecilkan kewajiban lancar dengan mengabaikan lancar porsi pembayaran pokok sewa, meningkatkan rasio lancar, dan lainnya, ukuran likuiditas. Yang terakhir, ada sewa operasi termasuk bunga dengan sewa-sewa operasi atau operasi biaya memahami pendapatan dan bunga operasi biaya, meningkatkan resiko cakupan bunga, mengecilkan arus kas operasi, dan melebih-lebihkan arus kas pembiayaan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Tika. Sewa. Mengubah sewa operasi menjadi sewa modal. Determining the present value of project operating lease payments and lease amortization year-nya 2004 sampai 2016. Payments-nya 454 pada 2005. 2006-nya 424, 2007 391, 2008 385, 2009 379, 2010 379, 2011 379, 2012 379, 2014 379, 2015 379, 2016 347. Diskon faktornya 0,94518, 0,89336, 0,84439, 0,79810, 0,75435, 0,71299, 0,67390, 0,63696, 0,66204, 0,26904, 0,53784, 0,50836. Present value-nya 429, 379, 330, 307, 286, 270, 255, 241, 228, 216, 204, 176. Interest-nya 193, 178, 163, 150, 136, 122, 107, 92, 75, 57, 39, 21. Interest-nya lease obligation-nya 261, 246, 228, 235, 243, 257, 272,
287, 304, 222, 240, 226. List balance-nya 3.321, 3.060, 2.814, 2.586, 2.351, 2.108, 1.851, 1.579, 1.292, 988, 666, 326. Totalnya 4.654. Total payments-nya, total present value-nya 3.321. Next-nya. Sewa laporan penyajian kembali setelah mengubah sewa operasi menjadi sewa modal. Sales-nya 24.547 dolar before. After-nya 24.547 dolar. Operating expense-nya 23.243. Afternya 23,066. Operating income before interest and tax 1.304, 1.481. Interest expense-nya 8, afternya 201. Income tax-nya 496, afternya 490. Income from counting operation 800 before-nya, afternya 790. Discount operation-nya 95 before-nya, afternya 95. Net income-nya 705 untuk before, afternya 695. Balance sheet-nya current asset 5.724, afternya 5.724. Fixed asset-nya 2.928, afternya 6.249. Total asetnya 8.652, afternya 11.573. Current liabilities-nya 4.501, afternya 4.762. Long term liabilities-nya 729, afternya 3.789. Stockholders-nya equity 3.422, afternya juga sama 3.422. Total liabilities and equity-nya 8.652 untuk before, afternya 11.972 dolar. Next. Merombak laporan laba rugi Best Buy. Biaya operasional turun 177 juta dolar. Atau penghapusan biaya sewa 457 juta dilaporkan pada tahun 2004 dan penambahan 277 juta
dari biaya penyusutan. Beban bunga meningkat $193 juta menjadi 201 juta. Pendapatan bersih berkurang 10 juta. 16 juta sebelum pajak kali 1 kurang 35. Asumsi tarif pajak perusahaan marginal pada tahun 2004. Merombak neraca base buy. Data neraca lebih besar, total aset dan total kewajiban keduanya meningkat tajam, sebesar 3.321 miliar pada akhir tahun 2004, yang merupakan nilai sekarang dari kewajiban sewa operasi. Nilai kewajiban terdiri dari nilai baik lancar kewajiban 261 juta dan kewajiban tidak lancar 3,6 miliar. Selanjutnya dibacakan oleh Ulen. Selanjutnya ada manfaat pasca pensiun. Ada 2 macam manfaat pensiun. Yang pertama ada manfaat pensiun, pemberi kerja menjanjikan tunjangan uang kepada karyawan setelah pensiun, misalnya gaji bulanan sampai kematian. Yang kedua ada manfaat karyawan pasca pensiun lainnya, atau OPEB. Manfaat non-pensiun biasanya non-moneter yang diberikan pemberi kerja setelah pensiun, misalnya perawatan kesehatan dan asuransi jiwa. Manfaat pasca pensiun, dasar-dasar pensiun, rencana pensiun, kesepakatan oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun yang melibatkan 3 entitas pemberi kerja yang berkontribusi pada rencana karyawan yang memperoleh manfaat dan dana pensiun. Dana pensiun, akun yang dikelola oleh wali amanat independen dari pemberi kerja, dipercaya dengan tanggung jawab menerima kontribusi, menginvestasikannya dalam bentuk yang layak. Cara dan membagikan manfaat pensiun kepada karyawan. Lalu ada vesting, menentukan hak karyawan atas manfaat pensiun terlepas dari apakah karyawan tetap bersama perusahaan atau tidak. Biasanya diberikan setelah karyawan melayani beberapa periode minuman dengan majikannya. Kategori rencana pensiun, manfaat pasti, yaitu ada rencana yang menentukan jumlah pensiun manfaat yang dijanjikan majikan untuk menyediakan pensiunan. Majikan menanggung resiko kinerja dana pensiun. Lalu ada kontribusi pasti, rencana yang menentukan jumlah pensiun kontribusi bahwa majikan membuat program pensiun, karyawan menanggung resiko kinerja dana pensiun. Untuk fokus analisis pensiunnya, program manfaat pasti merupakan bagian utama dari program pensiun dan sedang fokus analis mengikat implikasi terhadap perusahaan, masa depan, kinerja, dan posisi keuangan. Selanjutnya ada manfaat pasca pensiun. Elemen proses pensiunnya ada dari majikan berkontribusi untuk dana pensiun, dan manfaatnya ini untuk karyawannya tersendiri. Next. Manfaat pasca pensiun. Ilustrasi akumulasi dan pencairan pensiun untuk program manfaat pasti. Pembayaran tahunan ke dana yang dibutuhkan untuk diakumulasikan menjadi $134.200 dalam 15 tahun dengan diskon tingkat 8% per tahun. Nah, dana yang dibutuhkan saat ini pensiun karyawan nilai sekarang dari 10 pembayaran sebesar $20.000 per tahun dengan tingkat diskontonya 8% per tahun. Maka manfaat tahunan sebesar $20.000 dibayarkan kepada karyawan selama 10 tahun. Untuk kontribusinya tersendiri ada $4.992 per tahun
Dan untuk dana yang dibutuhkannya ada $134.200, manfaatnya $20.000 per tahun. Untuk jangka waktu 15 tahun, prapensiun, yang di tengah-tengah itu ada pensiun, dan untuk 10 tahunnya itu pensiun. Next. Manfaat pasca pensiun. Definisi alternatif kewajiban pensiun. Akumulasi kewajiban manfaat atau ABO, nilai kini aktuaria dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi dan layanan mereka saat ini. Kewajiban manfaat proyek atau PBO, estimasi aktuaria manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi dan layanan masa depan yang diharapkan. Untuk hubungan antara aset rencana dan status yang didanai, ada aset rencana, dana yang dikontribusikan ke rencana disebut aset rencana karena ini diinvestasikan di pasar modal. Untuk status rencana yang didanai, selisih antara nilai aset, program, dan PBO yang mewakili posisi ekonomi neto program. Catatannya sendiri itu ada rencana adalah kelebihan dana atau biayai ketika nilai aset program melebihi atau kurang dari PBO. Next. Manfaat pasca pensiun. Biaya pensiun ekonomi. Biaya pensiun ekonomi biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih atau status didanai untuk satu periode termasuk keduanya berulang dan tidak berulang komponen bersama dengan pengembalian aset rencana. Biaya pensiun berulang terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada biaya layanan, yaitu nilai sekarang aktuaria dari manfaat pensiun yang diperoleh karyawan. Yang kedua ada biaya bunga, peningkatan kewajiban manfaat yang diproyeksikan yang timbul saat pensiun. Pembayaran satu periode lebih dekat untuk dilakukan, dihitung dengan mengalihkan PBO periode awal dengan tingkat diskonto. Biaya pensiun tidak berulang terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada keuntungan atau kerugian aktuaria, perubahan PBO yang terjadi ketika satu atau lebih asumsi aktuaria direvisi dalam mengestimasi PBO. Yang kedua ada biaya layanan sebelumnya, yaitu pengaruh perubahan aturan program pensiun pada PBO, pengembalian aset rencana. Yang terakhir itu ada pengembalian aktual atas aset rencana, di mana pendapatan program pensiun terdiri dari pendapatan investasi yang diapresiasi modal dan dividen serta bunga diterima, dikurangi biaya manajemen, ditambah disadari dan belum direalisasikan apresiasi atau kurang depresiasi dari aset program lainnya, digunakan untuk mengimbangi biaya sampai pada biaya pensiun ekonomi bersih. Selanjutnya ada persyaratan akuntansi pensiun. Kerangka dasar pertama kali ditentukan di bawah PSAK 87, namun karena beberapa kekurangannya, FASB baru-baru ini dikeluarkan SFAS 158. Status yang diakui di neraca yaitu yang pertama, mengenali status pendanaan program pensiun di neraca, aset dan kewajiban pensiun dibagi satu sama lain atau sebagai status didanai daripada dilaporkan secara terpisah sebagai aset dan kewajiban terkait. Yang kedua ada perusahaan tidak melaporkan status pendanaan program pensiun sebagai item baris terpisah di neraca, melainkan melekat dalam berbagai aset dan kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Manfaat pasca pensiun. Persyaratan akuntansi pensiun. Biaya pensiun yang diakui. Biaya pensiun yang diakui termasuk dalam laba bersih, yaitu
Biaya pensiun berkala bersih adalah versi yang diperhalus proses menghaluskan menahan volatil item satu kali dari biaya pensiun ekonomi aktual untuk periode tersebut. Hasil yang diharapkan dan aset program diakui dalam beban pensiun yang dilaporkan. Perbedaan antara pengembalian aktual dan yang diharapkan ditangguhkan. Jumlah yang ditangguhkan tersebut diakui secara bertahap melalui proses amortisasi. Jadi biaya pensiun periodik bersih mencakup biaya jasa, biaya bunga, pengembalian yang diharapkan dari aset program dan amortisasi item yang ditangguhkan. Artikulasi neraca dan pengaruh laporan laba rugi. Penangguhan bersih untuk periode tersebut sudah termasuk dalam pendapatan komprehensif lain untuk periode penangguhan bersih kumulatif termasuk dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Komponen ekuitasi pemegang saham. Lanjut. Persyaratan manfaat pasca pensiun. Sini ada balance sheet, ekonomi dan report. Ekonomi ada plan asset dikurang pensiun obligation sama dengan funded status. Reportnya ada plan asset dikurang pensiun obligation sama dengan fund status. Akumulatif outer comprehensive income statement ada 3. Economic smoothing report. Ekonomi ada service cost tambah interest cost dikurang actual return on plan asset tambah actual gain atau loss tambah prior service cost sama dengan pension cost. Smoothing mechanism ada unamorti amount carried forward from past in previous years. Akumulatif outer comprehensive income ditambah deral of the year dikurang amortization for the year sama dengan close balance transfer to accumulative outer comprehensive income. Ada reported ada service cost tambah interest cost kurang expense root on plan asset ditambah amortization net gain atau loss prior service cost sama dengan net prior pension cost atau include in the income. Lanjut. Struktur akuntansi OPEB mirip dengan pensiun akuntansi. Akuntansi OPEB saat ini diatur oleh CFA S158 biaya OPEB diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat sebenarnya dibayarkan. 2. Aset rencana OPEB diimbangi dengan kewajiban OPEB dan pengembalian dari aset ini. Kompensasi dengan biaya OPEB, keuntungan dan kerugian
aktuarial, biaya jasa lalu, dan selisih lebih hasil aktual atas imbal hasil yang diharapkan dan aset program tangguhkan, dan selanjutnya diamortisasi. Terminologi akuntansi OPEB, akumulasi kewajiban manfaat pensiun, APBO dikurang kewajiban OPEB pemberi kerja, kewajiban manfaat pasca pensiun yang diharapkan, EPBO nilai sekarang dari masa depan, pembayaran OPEB terkait dengan karyawan. Selanjutnya Rini yang Manfaat pasca pensiun. Tinjauan akuntansi OPEB, yaitu diakui status di neraca total EPBO dialokasikan atas layanan yang diharapkan karyawan dengan perusahaan. Kewajiban proporsional disebut takumulasi. Kewajiban imbalan pasca kerja atau APBO diakui di neraca. APBO adalah bagian EPBO yang diperoleh dari layanan karyawan pada tanggal tertentu. Status pendanaan OPEB adalah perbedaan antara APBO dan nilai wajar aset yang ditetapkan untuk memenuhi kewajiban ini, jika ada. Manfaat pasca pensiun yaitu tinjauan akuntansi OPEB. Biaya OPEB yang diakui. Biaya OPEB yang diakui dalam laba bersih meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada biaya layanan, nilai sekarang aktuaria dari OPEB yang diperoleh oleh karyawan selama periode tersebut, porsi EPBO yang diatribusikan ke tahun berjalan. Yang selanjutnya ada biaya bunga, yaitu pertumbuhan APBO yang diperhitungkan selama periode tersebut dengan menggunakan asumsi tingkat diskonto. Hasil yang diharapkan dari aset. Yang selanjutnya ada rencana, sama dengan nilai pasar wajar, pembukaan aset rencana OPEB dikalikan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan jangka panjang dari mereka, aktiva amortisasi keuntungan atau kerugian bersih. Keuntungan atau kerugian aktuaria ditambahkan ke selisih antara pengembalian aktual dan diharapkan dari aset program dan jumlah bersih atau disebut keuntungan atau kerugian bersih ditangguhkan. Keuntungan atau kerugian bersih kumulatif diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa kerja karyawan. Amortisasi biasa jasa sebelumnya, yaitu perubahan manfaat retroaktif dari rencana amandemen atau biaya jasa sebelumnya ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada tinjauan akuntansi OPEB, artikulasi neraca dan laba bersih, yaitu seperti halnya pensiun, biaya manfaat pasca pensiun bersih yang diperhalus tidak akan terartikulasikan dengan perubahan status pendanaan di neraca. Penangguhan bersih selama 1 tahun sudah termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya untuk tahun tersebut dan penangguhan bersih kumulatif termasuk di dalamnya akumulasi penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya itu menganalisis manfaat pasca pensiun. Prosedur 5 langkah untuk menganalisis manfaat pasca pensiun. Yang pertama yaitu menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban atau aset yang dilaporkan dan manfaat ekonomi. Yang kedua, lakukan penyesuaian yang diperlukan pada laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi asumsi aktuaria atau tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat pertumbuhan, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang keempat ada memeriksa eksposur risiko pensiun atau muncul sejauh mana aset program memiliki perbedaan profil risiko dari kewajiban pensiun. Yang terakhir ada pertimbangkan implikasi arus kas pasca pensiun neraca manfaat. Dasar-dasar kontingensi. Kontingensi yaitu potensi kerugian dan keuntungan yang resolusinya bergantung pada satu atau lebih kejadian di masa depan.
kewajiban kontingensi, yaitu kemungkinan klaim atas sumber daya. Untuk mencatat kewajiban kontingensi atau dan kerugian, dua kondisi harus memenuhi. Yang pertama, kemungkinan yaitu aset akan turun nilai atau liabilitas timbul, dan yang B yaitu jumlah kerugian dapat diperkirakan secara wajar. Untuk mengungkapkan kewajiban kontingensi dan atau kerugian, setidaknya harus ada kemungkinan timbulnya secara wajar. Aset kontingensi. Yang pertama ada kontingensi dengan potensi tambahan pada sumber daya. Yang kedua ada aset kontingensi atau dan keuntungan tidak dicatat sampai kontingensi tersebut terselesaikan. Yang terakhir ada aset kontingensi dan keuntungan, yaitu dapat diungkapkan jika probabilitas realisasinya sangat tinggi. Menganalisis kontingensi. Sumber informasi berguna, yaitu untuk mencatat MD dan A, dan mengungkapkan pajak tangguhan. Analisis yang berguna yaitu untuk memeriksa perkiraan pengelolaan dan menganalisis catatan tentang kontingensi, termasuk deskripsi kontingensi dan tingkatan resikonya. Jumlah yang beresiko dan bagaimana diperlakukan dalam menilai eksposur resiko, membebankan biaya jika ada terhadap pendapatan. Yang pertama, mengakui adanya bias untuk tidak mencatat atau meremehkan kewajiban kontingensi. Yang kedua, ada mewaspadai pemandian besar, cadangan kerugian adalah kontingensi. Yang ketiga, ada tinjau pengajuan SEC untuk rincian cadangan kerugian. Yang keempat, ada menganalisis catatan pajak tangguhan untuk provisi kerugian masa depan yang tidak diungkapkan. Catatannya yaitu cadangan kerugian tidak mengubah eksposur resiko, tidak memiliki konsekuensi arus kas, dan tidak memberikan asuransi. Kontingensi dan komitmen. Dasar-dasar komitmen yaitu komitmen potensi klaim terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Yang kedua ada menganalisis komitmen, yaitu sumber informasi berguna, yaitu catatan dan pengarsipan MD dan A dan SEC. Yang ketiga ada analisis berguna. Yang pertama ada menganalisis komunikasi manajemen dan siaran pers. Yang kedua ada analisis catatan tentang komitmen, termasuk deskripsi komitmen dan tingkat resikonya, jumlah yang beresiko dan bagaimana diperlakukan dalam menilai eksposur resiko kondisi dan waktu kontrak. Yang ketiga ada mengenali bias untuk tidak mengungkapkan komitmen. Dan yang keempat ada tinjau pengajuan SEC untuk detail komitmen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wulan. Selanjutnya ada dasar-dasar pembiayaan off-balance sheet. Off-balance sheet financing adalah non-pencatatan kewajiban pembiayaan, di mana motivasi untuk menjaga hutang keluar dari neraca, bagian dari landscape yang selalu berubah, di mana sebagai satu persyaratan akuntansi dimasukkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off neraca tertentu. Cara baru dan inovatif dirancang untuk menggantikannya. Transaksi terkadang digunakan sebagai pembiayaan off balance sheet. Yang pertama itu ada sewa operasi yang tidak dapat dibedakan dari sewa modal. Lalu ada perjanjian throughput, di mana perusahaan setuju untuk menjalankan barang melalui fasilitas pemrosesan. Yang ketiga ada pengaturan take or pay, di mana perusahaan menjamin untuk membayar untuk barang dibutuhkan atau tidak, usaha patungan tertentu dan kemitraan terbatas. Lalu ada peraturan pembiayaan produk, di mana perusahaan menjual dan setuju untuk membeli kembali persediaan atau menjamin harga jual. Lalu ada menjual piutang dengan bantuan dan mencatatnya sebagai penjualan daripada kewajiban. Selanjutnya ada menjual piutang sebagai jaminan atas hutang yang dijual kepada publik. Dan yang terakhir ada komitmen pinjaman yang masih berlaku. Analisis pembiayaan off balance sheet. Sumber informasi berguna yaitu catatan dan pengarsipan MD&A,
dan SEC. Perusahaan mengungkapkan informasi berikut tentang instrumen keuangan dengan resiko kerugian di luar neraca. Yang pertama itu jumlah muka, kontrak atau pokok. Lalu yang kedua ketentuan instrumen dan info tentang resiko kredit dan pasar, persyaratan kas dan akuntansi kerugian yang timbul jika salah satu pihak dalam kontrak gagal melaksanakan. Yang ketiga ada anggunan atau jaminan lainnya jika ada untuk jumlah yang beresiko. Yang terakhir informasi tentang konsentrasi resiko kredit dari counterparty atau group of counterparty. Selanjutnya ada analisis yang berguna. Yang pertama itu untuk memeriksa komunikasi, manajemen, dan siaran pers. Yang kedua, analisis catatan tentang pengaturan pembiayaan. Selanjutnya ada mengakui adanya bias untuk tidak mengungkapkan kewajiban pembiayaan. Dan yang terakhir ada tinjauan pengajuan SEC untuk rincian pengaturan pembiayaan. Ilustrasi transaksi SPE untuk penjualan piutang usaha. Entitas bertujuan khususnya dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. SPI memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aset produktif atau untuk perusahaan sponsor. Lalu yang terakhir ada arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar hutang dan memberikan pengembalian kepada investor ekuitas. Ilustrasi transaksi SPE untuk penjualan piutang usaha, yaitu dari sponsoring company, receivable-nya special purpose entity atau SPE. Lalu ke sekuritas interest in receivable, pemasukan bonds market, kembali lagi menjadi cash ke special purpose entity dan sponsoring company. Nah, manfaat SPE sendiri ini, yang pertama SPE dapat memberikan alternatif pembiayaan dengan biaya lebih rendah daripada meminjam dari pasar kredit secara langsung. Dan yang kedua berdasarkan GAAP saat ini, selama SPE terstruktur dengan benar, SPE dianggap sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasi dengan perusahaan sponsor. Dasar-dasar pembiayaan ekuitas. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham. Karakteristiknya yang biasa meliputi mencerminkan klaim pemilik atau pemegang saham atas aset bersih. Pemegang ekuitas biasanya berada di bawah kreditor. Lalu variasi di antara pemegang ekuitas dalam hal senioritas. Dan yang terakhir terkena resiko dan keuntungan maksimum. Untuk analisis ekuitasnya melibatkan analisis karakteristik ekuitas, termasuk yang pertama mengklasifikasikan dan membedakan berbagai sumber ekuitas, meneliti hak untuk kelas ekuitas dan prioritas dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, mereview pembatasan distribusi laba ditahan. Dan yang terakhir, menilai syarat dan ketentuan dari potensi penerbitan ekuitas. Selanjutnya ada equity classes. Dua komponen dasarnya yaitu modal dan pendapatan yang disimpan. Selanjutnya ekuitas pemegang saham, di mana pelaporan modal saham bersumber dari peningkatan persediaan modal yang beredar, yaitu penerbitan saham, konversi surat utang dan saham preferen, penerbitan berdasarkan dividen dan pembagian saham, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan penerbitan sesuai dengan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Untuk sumber penurunan persediaan modal yang beredar itu ada pembelian dan penghentian saham, lalu ada pembelian saham kembali saham atau saham kembali, dan yang terakhir ada membalikan stock split. Next.
Selanjutnya ada komponen persediaan modal. Modal yang disumbangkan atau disetor, total pembiayaan yang diterima dari pemegang saham untuk modal saham. Biasanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada saham biasa atau preference. Pembiayaan sama dengan nilai nominal atau dinyatakan. Jika saham tidak ada par, maka sama dengan total pembiayaan. Yang kedua ada modal yang dikontribusikan atau disetor. Dalam kelebihan par atau nilai stake pembiayaan yang melebihi nilai nominal atau yang dinyatakan. Lalu ada treasury stock atau buyback, di mana saham perusahaan diperoleh kembali setelah diterbitkan sebelumnya dan dibayar penuh. Mengurangi aset dan ekuitas pemegang saham, akun kontra ekuitas atau ekuitas negatif biasanya dicatat sesuai biaya. Komponen klarifikasi mengenai saham. Saham preferen, saham dengan fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur saham preferen yang khas meliputi preferensi pembagian dividen, prioritas likuidasi, konvertibilitas atau penebusan menjadi saham biasa, ketentuan panggilan, hak non-voting, saham biasa, saham dengan kepentingan kepemilikan dan menanggung resiko dan manfaat akhir kepentingan sisa sebesar kinerja perusahaan. Next. Dasar-dasar retained earnings, saldo laba memperoleh modal perusahaan mencerminkan akumulasi pendapatan atau kerugian yang tidak didistribusikan sejak awal. Laba ditahan merupakan sumber utama pembagian dividen. Dividen tunai dan saham. Dividen tunai, pembagian uang tunai atau aset kepada pemegang saham. Dividen saham, pembagian modal saham kepada pemegang saham. Penyesuaian periode sebelumnya, terutama koreksi kesalahan dari pernyataan periode sebelumnya. Alokasi laba ditahan, reklasifikasi laba ditahan untuk tujuan tertentu, laba atau perjanjian saldo laba. Kendala atau persyaratan retensi laba ditahan. Spin-off dan split-off. Spin-off sebagai bagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham. Sebagai aset atau investasi di anak perusahaan, seperti laba ditahan. Split-off saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perseroan dengan saham-saham dalam perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham. Aset atau investasi di anak perusahaan berkurang dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham treasury. Ini ada soal E2 4 SEC mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangan menurut undang-undang, baik triwulan maupun dasar tahunan. Laporan triwulan disebut 10I. Dibutuhkan apa dua faktor tentang laporan keuangan triwulan yang dapat menyesat jika analis melakukan tidak pertimbangan mereka saat melakukan analis laporan triwulan. Jawabannya, laporan keuangan berikut adalah ringkasan dari aktivitas dan posisi keuangan perusahaan. Informasi disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Mereka menunjukkan kekuatan keuangan, likuiditas, dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. SEC memungkinkan perusahaan untuk menyerahkan laporan
kuartalan dan tahunan, di mana laporan kuartalan disebut sebagai 10Q. Namun, laporan triwulan mungkin menyesatkan karena dua alasan ini telah dibahas di bawah. Membandingkan 2/4 dari periode melaporkan yang tidak dianggap. Berarti karena banyak laporan triwulan yang tunduk pada alasan fluktuasi musiman. Satu perusahaan mungkin melakukan penjualan musiman, di mana penjualan lebih tinggi di satu kuartal jika dibandingkan dengan kuartal lainnya saat musim berubah. 2. Banyak perusahaan cenderung melakukan penyesuaian aktual pada kuartal keempat periode pelaporan. Dengan demikian, saat mempelajari laporan keuangan triwulan suatu perusahaan, faktor-faktor di atas harus diperhatikan. Yang kedua, soalnya dari E2-12, akuntansi aktual membutuhkan estimasi hasil masa depan. Misalnya, cadangan untuk piutang tidak tertagih adalah perkiraan jumlah piutang lancar yang pada akhirnya akan terbukti tidak tertagih. Dibutuhkannya identifikasi dan jelaskan 3 alasan mengapa informasi akuntansi mungkin menyimpang dari realitas ekonomi yang mendasarinya. Sebutkan contoh transaksi yang mungkin memunculkan setiap alasannya. Jawabannya, laporan keuangan berikut adalah ringkasan dari aktivitas dan posisi keuangan perusahaan. Informasi disajikan secara struktur dan mudah dipahami. Mereka menunjukkan kekuatan keuangan, likuiditas, dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi dapat menyimpang dari kenyataan ekonomi karena beberapa alasan yang akan dibahas dengan contoh untuk setiap alasannya. Alasan menyimpang dari realitas ekonomi adalah 1. Informasi akuntansi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi. Misalnya, aset yang diubah dari satu entitas dicatat pada biaya historis dan aset tersebut disusutkan setiap tahun. Jumlah depresiasi bukanlah penurun nilai aset yang sebenarnya, melainkan didasarkan pada perkiraan pembuat. Ini berarti bahwa aset tetap adalah tidak dicatat pada nilai wajarnya. Demikian pula sesuai standar akuntansi, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui dan dalam pembukuan, ada kemungkinan bahwa nilai sebenarnya dari perusahaan lebih dari nilai bukunya karena ada goodwill yang dihasilkan secara internal yang tidak diakui. Yang kedua, laporan keuangan pra-perencanaan mungkin melakukan pertimbangan dan perkiraan tertentu. Nilai sebenarnya mungkin atau mungkin tidak cocok dengan estimasi. Hal ini dapat mengakibatkan informasi akuntansi berbeda dari estimasi ekonomi. Sebagai contoh, persediaan usang diperkirakan pada akhir tahun akuntansi. Namun, usang aktual persediaan mungkin lebih tinggi dari atau lebih rendah dari perkiraan. Ketiga, relevansi trade-off dan keandalan dapat menyebabkan difference dalam informasi akuntansi dan realitas ekonomi. Sebagai contoh, suatu perusahaan berada di jargon lawsuit. Kerugian dapat diperkirakan dan dilaporkan jika
probabilitas kerugiannya tinggi atau jumlah kerugiannya signifikan. Jika jumlah kerugian dapat diperkirakan, perusahaan tidak dapat melaporkan potensi kerugian dalam melebar batasnya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pencarian informasi akuntansi dan realitas ekonomi. Selanjutnya, bacakan oleh Rini. Selanjutnya untuk P25, simak kutipan berikut dari Financial Analysis Journal. Tegasnya, tujuan pelaporan keuangan adalah tujuan masyarakat dan bukan tujuan akuntan dan auditor. Demikian pula masyarakat memiliki hukum dan kedokteran yang objektif, yaitu keadilan dan kesehatan bagi rakyat, yang belum tentu menjadi sasaran pengacara dan dokter. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing, dalam berbagai cara, masyarakat memberikan tekanan pada suatu profesi untuk bertindak lebih seolah-olah secara aktif berbagai tujuan masyarakat. Tekanan masyarakat harus diukur dengan tingkat akomodasi di bagian profesi yang berbeda di bawah tekanan, dan dengan tingkat tekanan balik yang diterapkan oleh profesi tersebut. Misalnya, dokter mengakomodasi masyarakat dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada sebaliknya dan mengurangi ketidakmampuan dalam jajaran mereka. Mereka menerapkan tekanan balik dan mendapatkan perlindungan dengan membentuk asosiasi medis yang dibutuhkan. Yang A, jelaskan cara masyarakat meneka akuntan untuk melayani kebutuhan dengan lebih baik. Yang B, jelaskan bagaimana profesi akuntansi menanggapi tekanan ini. Bisakah profesi merespon dengan lebih baik? Jawabannya yaitu GAAP atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Ini adalah prinsip yang dikembangkan bertahun-tahun yang diikuti selama akuntansi. Tanggung jawab utama untuk mengembangkan file standar akuntansi dengan VASB. VASB dalam kesadarannya dengan SEC dan AICPA mengembangkan standar akuntansi. Standar akuntansi dikembangkan untuk laporan-laporan keuangan yang lebih baik, transparan, dan seragam. Itu membuat laporan keuangan dengan industri yang sama atau industri lain dapat dibandingkan. Yang kedua yaitu membantu dalam mengetahui posisi keuangan saat ini dan penentuan pendapatan dari rumah bisnis. Standar akuntansi tidak menguntungkan atau merugikan siapapun. Hal ini berlaku untuk semua entitas terlepas dari posisi politik mereka. Yang selanjutnya ada Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act dibeli oleh pemerintah untuk mengontrol jalur akuntansi seperti Enron dan Xerox. Undang-undang ini mensyaratkan kode untuk independensi komite audit pejabat akuntan senior dan kebebasan untuk audit. Tindakan ini tidak memerlukan pengalihan kewenangan akhir untuk GAAP ke PCAOB. Akuntan dan auditor harus bertanggung jawab melalui pengenalan. Penjelasannya yaitu setelah penipuan keuangan besar seperti Enron dan Xerox, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap laporan keuangan karena akuntan terlibat dapat penipuan tersebut. Pemerintah telah membawa Sarbanes-Oxley Act untuk melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sesuai Sarbanes-Oxley Act, akuntan dan auditor harus bertanggung jawab atas pelaporan yang salah dan pengungkapan yang tidak memadai dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, akuntan belum membentuk asosiasi apapun. Penjelasannya yaitu, akuntan tidak pernah membentuk asosiasi seperti dokter yang dapat melindungi mereka dari perbuatan salah, tetapi akuntan merespon dengan sangat baik. Kini akuntan dan auditor lebih ikhlas dan akurat dalam pelaporan. P213. Informasi berikut diambil dari Mars Supermarket. Laporan tahunan supermarket. Selama kuartal pertama, kami membuat beberapa keputusan yang mengakibatkan beban pendapatan sebesar $13 juta
Pernyataan akuntansi baru FAS 121 mengharuskan perusahaan untuk mengambil biaya 7,5 juta dolar. FAS 121 menentukan bagaimana perusahaan memperhitungkan nilai tercatat aset menerka. Aturan ini mempengaruhi semua perusahaan publik dan swasta. Besarnya biaya ini menciptakan jendela peluang untuk mengatasi beberapa masalah lain yang demi kepentingan jangka panjang terbaik perusahaan perlu diselesaikan. Kami mengubah program pensiun manfaat pasti dan mengambil reorganisasi yang signifikan serta biaya khusus lainnya. Biaya ini termasuk FAS 121 berjumlah hampir 13 juta dolar. Hasilnya adalah kerugian 7,1 juta dolar untuk kuartal tersebut dan kerugian bersih kecil untuk tahun tersebut. Meskipun ini adalah keputusan yang sulit karena dampak jangka pendeknya, namun akan berdampak positif di tahun-tahun mendatang. Penghasilan bersih Mars Supermarket untuk tahun-tahun sekarang dan sebelumnya adalah 8,6 juta dolar dan 9,0 juta dolar singa masing-masing. Yang dibutuhkan yaitu strategi manajemen laba, apa yang tampaknya telah digunakan oleh Mars Supermarket sehubungan dengan biaya FAS 121. Perhatikan biaya 7,5 juta dolar dari penerapan FAS 121 tidak dapat dihindari. Menurut Anda, mengapa Mars menggunakan strategi ini? Jawabannya yaitu, kata-kata dalam diskusi manajemen dan analisis, Mars menunjukkan bahwa perusahaan memutuskan untuk mandi besar-besaran, sehubungan dengan pengakuan biaya besar terkait dengan penerapan FAS 121. Mars yakin bahwa biaya tambahan telah dikenakan kuartal tersebut akan dianggap kurang menguntungkan oleh pasar dibandingkan jika masing-masing dicatat dalam kuartal yang terpisah. Sekarang, perusahaan telah mengakui semua kerugiannya. Pos-pos ini tidak lagi menjadi kerugian yang perlu diakui. Dengan demikian, ke depan laba bersih akan semakin tinggi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.